masya'nu wujubut talabi wa innama sya'nu an turzaqa husnal adabi. Permasalahan yang terpenting adalah bukan wujudul talabi, adanya permintaanmu. Innama sya'nu, akan tapi hal yang terpenting yang harus ada adalah anturzaq, jika engkau diberi husnal adabi, tata krama atau adab kepada Allah. Adab dalam apa ini? Disebutkan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Tuhanmu memerintahkan dan berfirman, ud'uni, memohonlah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan untukmu. Nah, dalam kesehari-harian kita ada hajat dan kita berdoa memohon kepada Allah. Dan seorang hamba yang pangkatnya tinggi adalah di saat dia benar-benar menyadari kehambaannya. Semakin seorang hamba menyadari dirinya seorang hamba, semakin tinggi pangkatnya di hadapan Allah. Nah, tanda penghambaan sejati seorang hamba adalah ditandai dengan merasa punya hajat terus kepada Allah yang tidak terputus. Hendaknya kita harus merasa bahwasanya kita selalu dan terus menerus punya hajat kepada Allah. Di saat fakir kita punya hajat agar diberi kecukupan. Dan di saat diberi oleh Allah karunia, kita punya hajat kepada Allah agar dijaga. Enggak ada putusnya kita. Hajat kita kepada Allah tidak ada putusnya. Dan semakin seorang hamba merasa dirinya punya hajat kepada Allah, semakin melambung pangkatnya. Dan termasuk tanda kesungguhan seorang hamba di dalam menyadari dirinya adalah seorang hamba adalah panjatan doa. Karena panjatan doa itu maknanya adalah dia merasa punya hajat kepada Allah, dia punya hajat dan dia menyadari bahwasanya tidak ada yang bisa memenuhi hajatnya kecuali Allah, maka dia menengadahkan tangan dan mohon kepada Allah, ya Allah berikan, ya Allah berikan. Ini doa. Maka doa ini hendaknya disadari oleh seorang hamba sebagai bentuk penghambaan. Maka itulah doanya orang beradab. Turzak husnal adabi. Kalau seorang hamba berdoa atas dasar kesadaran dirinya seorang hamba yang lemah menghadap kepada Zat yang maha kaya dan maha kuat, menengadahkan tangan, maka ini adalah penghambaan yang sesungguhnya. Ud'uni astajib lakum. Dan adab selanjutnya adalah di saat yang kedua. Yang pertama merasakan seperti itu, merasakan hajat terus kepada Allah. Lalu dia menengadahkan tangan mohon. Yang kedua adalah di saat dia memohon, menengadahkan tangan memohon kepada Allah, hendaknya disadari bahwasanya dia lagi atau tengah melaksanakan perintah Allah. Dan itu bentuk dari penghambaan yang lain lagi. Allah memerintahkan ud'uni, akhirnya kita makan labbaik. Allahumma ya Allah, marhaba. Benar, ya Allah kami akan penuhi permintaanmu. Ini adab. Akan tapi yang banyak dari kita itu bukan rindu adab dan bukan beradab. Yang pertama tadi, wujubut thalabi. Wujubut thalab, mendahulukan permintaan. Mendahulukan permintaan kita. Ini adalah doanya orang kelas awam seperti kita tuh lebih banyak seperti itu. Kalau orang sudah arifin kenal Allah, mereka memohon, berdoa, dan berdoa itu karena apa? Doa ini adalah saripati ibadah, mukhul ibadati. Hakikat penghambaan dalam doa. Merasakan, menghadirkan rasa punya hajat kepada Allah, dan di dalam berdoa pun dia dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Itu yang disadari oleh arifin, orang para kekasih Allah. Akan tapi yang banyak dari kita awam ini
Dalam permasalahan doa bukan untuk dua hal ini. Bukan sebuah penghambaan, artinya kesadarannya belum penuh kalau itu adalah makna penghambaan. Yang kedua bukan dalam rangka memenuhi permintaan Allah, tapi apa? Kebalik. Kita minta kepada Allah untuk memenuhi permintaan kita. Di saat kita berdoa, minta kepada Allah agar memenuhi permintaan kita. Nah ini Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengajak kita untuk naik pangkat terus. Kalau kita minta kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan kita, sangat sah memang. Karena Allah yang maha kuasa dan maha kaya. Maha kuasa untuk memberikan apa yang kita minta. Akan tetapi, Allah meminta kepada kita, belum kita sambut permintaannya, apakah pantas setelah itu kita minta kepada Allah untuk memenuhi permintaan kita? Sadari dulu bahwasanya kita saat mohon kepada Allah, kita memenuhi permintaan Allah. Sehingga martabat manusia ini yang paling martabat dalam doa adalah pertama meminta kepada Allah, meminta kepada Allah untuk dipenuhi hajatnya. Sehingga menjadikan ini martabat. Sehingga doa ini dijadikan sarana atau prasarana alat untuk mencapai tujuannya. Dan bentuk permintaan semacam ini berbahaya sekali. Di saat sudah dikabul, maka berakhirlah permintaan tersebut, permohonan. Berakhir karena sudah dikabul. Sudah selesai ujian, nggak doa lagi dia. Ujiannya sudah selesai, cobaannya sudah selesai, bubar, nggak menghadap kepada Allah. Karena bentuk permohonannya ini adalah karena memenuhi kebutuhannya, untuk dipenuhi kebutuhannya, hajatnya. Ini memohonnya kepada Allah adalah karena dia ingin dipenuhi hajatnya. Ini berbahaya orang ini, karena telah menjadikan doa itu adalah sarana. Di saat sudah dipenuhi, maka berakhirlah kisah permohonannya. Karena sudah terpenuhi. Dan di saat belum terpenuhi, dia cepat bosan. Bahkan mungkin minta kepada yang lainnya. Gambarannya kalau kita minta kepada seseorang, yang kita duga dia bakal ngasih, untuk punya hajat kita, kalau dikasih, ya kita akan pergi, selesai. Kalau tidak dikasih, harapannya kok lama banget, kita juga akan tinggalkan. Ini manusia dengan manusia. Sama dengan Tuhan, dengan Allah pun demikian, orang yang lemah. Di saat memohon kok tidak dikasih, sehingga muncullah, aku sudah berdoa lama tidak dikasih-kasih. Ini kan soal adab. Istijal, seperti katakan Nabi, Innallah yastajibu du'a abdihi ma lam ya'jal. Allah akan senantiasa mengkabul doa hambanya selagi dia tidak terburu-buru. Terburu-buru yaitu tadi. Memohon kepada Allah, tiba-tiba ternyata terburu-buru menyimpulkan, aku sudah setahun begini nggak dikasih oleh Allah. Nah, ini kurang ajar. Tanda doa tidak dikabul oleh Allah adalah terburu-burunya seorang hamba. Padahal Allah yang maha kuasa. Kalau benar permohonan kita, kalau betul doa kita, maka Allah sudah berjanji, astajib lakum, aku akan penuhi permintaanmu, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau ada tidak dikabul doa, kalau ada tidak dikabulnya doa, itu karena kita salah dalam memohon. Mungkin kita memohon tidak mohon dengan sesungguhnya. Mohon kita tidak kita sadari, maka tidak dikabul. Kalau memang kita sudah mohon dengan benar, pasti Allah berjanji. Allah yang menjanjikan, astajib lakum. Kalau engkau benar-benar telah memohon kepadaku dengan benar permohonan, maka aku akan kabulkan permohonanmu. Itu janji Allah, dan Allah la yukhliful mi'ad, tidak akan ingkar janji. Dan berulang-ulang kami hadirkan di majelis ini. Adapun bentuk pengkabulan doa ini bermacam-macam. Ada seorang hamba yang dikabul doanya seperti permohonannya. Ini hamba yang berdoa dengan benar ya, dengan sesungguhnya. Berdoa dalam makna menampakkan penghambaannya kepada Allah dan memenuhi perintah Allah. Yang berdoa dengan cara seperti itu dan memenuhi syarat-syarat doa, seperti makanannya halal, minumannya halal, bajunya halal, dan seterusnya, maka astajib lakum, niscaya Allah akan mengkabulnya. Tidak akan tidak, karena sudah memenuhi syarat. Allah sendiri yang berjanji. Adapun bentuk pengkabulan inilah yang harus kita fahami agar kita tidak prasangka kepada Zat yang Maha Agung dan Maha Kuasa.
Bentuk pengkabulan ini yang berbeda-beda. Ada yang Allah kabul permintaan seorang hamba sesuai dengan permintaannya, dan alangkah banyaknya hamba yang dikabul doanya oleh Allah saat itu juga. Yang pertama. Yang kedua adalah hamba yang Allah kabul permintaannya, akan tapi dalam bentuk yang berbeda, tidak seperti yang ia minta, karena Allah lebih tahu apa yang lebih dibutuhkan oleh hamba terkasihnya itu. Cuman karena kelemahan seorang hamba yang diminta itu padahal ada hal lain yang lebih penting tidak diminta, Allah akan beri yang tidak diminta tapi itu lebih penting. Setiap hari minta, ya Allah berikan padaku rezeki yang banyak, rezeki banyak. Tapi tidak diberi oleh Allah. Cuman dia waktu berdoa itu tulus, khusyuk, benar-benar karena Allah. Tapi tetap tidak dikasih harta. Tapi oleh Allah dikasih yang lainnya. Cuman kita tidak menyadari kadang dikasih apa? Kesehatan anaknya, kesehatan, dan yang lainnya. Kebahagiaan, keterangan batin dan sebagainya. Yang ketiga adalah seorang hamba diberi oleh Allah pengkabulannya adalah nanti di saat di akhirat, dan itu yang paling dahsyat, paling agung. Maka jangan ragu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ragu memohon kepada Allah, karena itu adalah bentuk atau tanda penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang yang paling penting adalah kita beradab di dalam berdoa. Sehingga orang yang terburu-buru itu dianggap kurang ajar kepada Allah. Aku sudah doa begini enggak dikabul-kabul. Nah, akan dikabul oleh Allah karena dia telah su'ul adab. Seolah-olah mengatakan Allah enggak mampu memberikan pengkabulan kepadaku. Buktinya sampai sekarang aku sudah doa-doa. Kelihatannya sepele, tapi ini masalah berat sekali. Kalau tidak benar-benar dilatih hati ini dalam berdoa, bisa saja kita seperti sebagian orang yang mengatakan, ini orang enggak sholat saja kaya, saya sholat terus melarat. Wah, apa yang terjadi setelah itu esok hari? Dia enggak sholat seperti yang lainnya. Kenapa? Karena menurut dia sholat yang enggak sholat saja kaya. Kenapa saya sholat tetap enggak kaya? Nah, ini menunjukkan bahasanya dia melakukan sholat bukan dalam bentuk penghambaan, karena dia ingin dipenuhi permintaannya. Ada satu amalan yang selama ini berlaku di kalangan kita, yaitu tawassul dengan amal soleh. Itu termasuk bagian adab. Tawassul dengan amal soleh termasuk bagian adab. Biarpun martabatnya bukan martabat yang tinggi tadi. Misalnya diajarkan Nabi kisah 3 orang yang tersekap di dalam sebuah gua, dan mereka tidak bisa keluar. Akhirnya mereka masing-masing bertawassul dengan amal solehnya. Nah, berbuat baik kepada Allah, setelah itu meminta kepada Allah. Ini masih punya adab, akan tapi masih kurang. Setelah dia meminta, baru dia minta. Yang paling tinggi tingkat adabnya adalah dia memohon kepada Allah bukan karena kepentingan pribadinya, kepentingan, akan tapi dia memohon kepada Allah karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku akan terus berdoa setiap saat. Karena apa? Perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Aku akan memenuhi permintaan Allah, yaitu untuk aku berdoa. Ini pangkat tinggi keimanan seseorang. Kalau ada orang semacam ini nggak akan pernah kecewa dengan Allah, nggak pernah prasangka buruk kepada Allah. Karena kan termasuk musibah besar bagi seorang hamba adalah kalau sudah berprasangka kepada Tuhannya. Oh, ini bahaya banget, prasangka buruk kepada Allah. Ingat. Nah ini, maka kita memang betul-betul perlu adab. Dan adab ini, adab yang sesungguhnya itu akan semakin tampak di saat doa itu secara zahir tidak terkabul, atau di saat tiba-tiba doa itu terkabul.
Para kekasih Allah kalau memohon kepada Allah kemudian kau langsung dikasih, nangis mereka. Secepat itu Allah ngasih kepadaku, apakah aku pantas dengan ini semuanya? Ya, seperti itu. Kemudian dia tidak berkurang, bukan karena sudah dikasih dalam selesai, enggak, malah semakin kencang dalam beribadah. Karena dia merasa karunia yang Allah berikan kepadanya ini menjadikan dia harus semakin dekat kepada Allah. Dia minta dikasih oleh Allah, minta dikasih oleh Allah. Sehingga dia semakin dekat karena semakin kenal kepada Allah yang memberi apa yang dia minta. Maka semakin dia memenuhi permintaan Allah, permohonannya semakin kuat dan tidak pernah putus. Makanya tandanya di dalam memohon itu kalau tulus adalah di saat diberi tidak pernah berputus dalam doa. Dan tanda bahwasanya dia itu benar dalam mengabdi, dalam berdoa itu karena mengabdi, memenuhi permintaan Allah adalah, tanda yang kedua adalah di saat tidak diberi oleh Allah secara zahir, dia pun juga tidak akan berhenti. Tinggal kita melihat tanda di diri kita. Kalau kita di dalam memohon itu kok suka bosan, menunjukkan permohonan kita bukan dalam bentuk pengabdian yang sesungguhnya. Akan tapi kita ingin hanya dipenuhi oleh Allah. Kita hanya menginginkan permintaan kita dipenuhi oleh Allah. Bukan dalam bentuk pengabdian kita kepada Allah yang sesungguhnya. Ingat, yang dalam berdoa kok sering putus, sering berhenti, maka ketahuilah, itu menunjukkan pertanda bahasanya di dalam memohon dia bukan karena memenuhi permintaan Allah, akan tapi karena dia ingin memenuhi permintaan dirinya sendiri. Ini bahaya sekali. Makanya masya'nu bukanlah permasalahannya, itu adalah wujudut talab, adanya permintaan darimu, bukan. Akan tapi yang terpenting adalah bagaimana engkau diberi oleh Allah adab, tata krama, kesadaran bahwa engkau seorang hamba yang harusnya banyak mengabdu kepada Allah, mohon kepada Allah, dan meyakini bahwa yang dilakukan ini adalah bentuk pengabdian. Maka pangkat yang tinggi dan paling tinggi adalah di dalam memohon itu pun ternyata dengan adab. Permohonannya pun dengan adab. Minta apa ya Allah, berikan kepadaku kemampuan di dalam melaksanakan permintaanmu itu ya Allah. Seperti itu taufik. Ya Allah, berikan kepadaku taufik untuk menjalankan perintahmu ya Allah. Permohonannya pun adalah agar kita bisa menjalankan perintah Allah. Lah ini tingkat. Ya Allah, berdoa, mudahkan kami ya Allah. Ini kan bentuk pengabdian di dalam sholat kita pun ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita meminta kepada Allah, tapi minta ngapain sih? Bukan minta duit, minta pangkat, minta tahta, bukan. Tapi minta kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik wa husni ibadatik. Setelah sholat doa salat diajarkan Nabi, qul tubarakal salatin. Minta kepada Allah agar kita diberi oleh Allah kemudahan di dalam kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang hamba yang bisa meletakkan jidatnya ke tempat sujud kecuali karena ini taufik Rabbani. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang hamba yang bisa mendermakan hartanya kecuali adalah karunia dan taufik dari Allah. Makanya ya Mu'ad, inni uhibbuk. Nasihat Nabi Allah Sayyidina Mu'ad dengan muqaddimah kalimat yang sangat indah. Ya Mu'ad, inni uhibbuk. Diulang, ya Mu'ad, inni uhibbuk. Ya Mu'ad, inni uhibbuk. Allah. Rasanya gimana Sayyidina Mu'ad di saat Nabi ngomong begitu? Nabi yang bersabda, ya Mu'ad, ana uhibbuk. Allah. Nabi yang bersabda, yang ya Mu'ad, aku mencintaimu ya Mu'ad. Mari kita di belakang Sayyidina Mu'ad biar mendapatkan seruan ya Mu'ad, inni uhibbuk. Mari kita di belakangnya Sayyidina Mu'ad. Sayyidina Mu'ad yang dipanggil, kita ngikut di belakangnya. Apa itu? Amalkan amalan yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Mu'ad. Kul dubura kulli salatin. Katakan hai Mu'ad, setiap habis salat, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Kedua makna. Ngikuti Sayyidina Mu'ad. Yang kedua, fahami makna Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Makna yang kita bahas saat ini, Allahumma a'inni ala dzikrik. Orang tidak bisa berzikir kecuali karunia dari Allah. Biarpun punya lesan bisa berbicara panjang lebar, ngomong sana sini, belum tentu dia bisa menyebut nama Allah. Dia bisa menyenandungkan lagu, berlagu-lagu, berbed-bed lagu, tapi belum tentu dia bisa berzikir kepada Allah.
a'inni ala dzikrik. Kemudian wa husni ibadatik wa syukrik, mensyukuri karunia. Banyak karunia Allah berikan kepada kita, cuman kadang kita tidak bisa mensyukuri. Kita minta bantuan dari Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk mensyukuri nikmat-Mu. Buahnya apa daripada syukur yang sesungguhnya? La azidannakum, Allah akan tambah. Wa ala husni ibadatik, dan bantulah kami ya Allah di dalam mengabdi kepadamu dengan benar beribadah. Lihat, ini adalah pangkat tinggi. Di saat Nabi memberi kepada Sayyidina Mu'adz pun dengan kalimat indah, inni uhibbuk. Pertanda bahasanya amalan ini secara lafaz, makna, faedah sangat luar biasa. Sehingga ada pesan dari Nabi yang dibarengi dengan sumpah atau peringatan, maka atau bentuk makna mahabbah semacam ini. Maka ini adalah menunjukkan bahwa sesuatu itu adalah penting sekali. Dan makna yang disebutkan dalam hadis Mu'adz kita Sayyidina Mu'adz adalah makna penghambaan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua koreksi diri kita. Di dalam memohon kita ini jangan sampai memohon hanya di saat karena kita ingin dipenuhi hajat kita. Akan tapi mohonlah kepada Allah karena kita diminta oleh Allah. Baik dalam keadaan kita sudah cukup atau belum dicukupi, tetap berdoa. Belum dicukupi, berdoa, karena kita yakin bahasanya panjatan doa yang sesungguhnya, yang tulus dari dalam kalbu kita, maka ketahuilah itu akan menjadi, Allah akan memberikan dari itu semuanya pengkabulan doa. Apakah diberikan oleh Allah saat itu juga, atau ditunda waktunya, atau dalam bentuk yang berbeda, atau nanti akan Allah berikan nanti di akhirat. Intinya adalah sya'nu, permasalahan yang sesungguhnya yang agung adalah anturzaqo, kalau engkau diberi oleh Allah husnal adabi, tata krama yang benar di dalam engkau memohon kepada Allah, di dalam engkau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.